Hai fifth grade students, how are you everyone? Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris bersama-sama ya. Yang mana kita sudah masuk pada lesson 7 atau pembelajaran ke-7 dengan materi yang kita akan dipelajari adalah using the superlative degree. Using the superlative degree, apa itu kelas? Yuk kita cermati bersama-sama. Dan seperti biasa untuk menyiapkan buku paket, buku catatannya, dimana nanti anak-anak kelas 5 semua harus menyimak, harus mendengarkan dengan seksama penjelasan yang diberikan dan mencatat ulang ya materi ini agar lebih mengerti. Baiklah. Well, superlative degree yaitu tingkat perbandingan paling atau ter. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu dengan kalimat ini paling titik-titik atau ini ter titik-titik. Nah, itulah yang digunakan pada superlative degree ya, atau tingkat perbandingan paling atau ter. Adalah kata sifat yang berubah bentuk dan digunakan untuk membandingkan suatu hal atau beberapa orang dengan yang lain. Ini merupakan makna dari degree of comparison, di mana di degree of comparison ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada positive, kemudian ada comparative, dan ada superlative. Di bagian positif, penjelasannya yaitu kata sifat yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan tingkatan yang sama. Jadi di bagian positif ini, kata sifat ini akan digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan tingkatan yang sama ya. For example, contoh, my mother is beautiful. Ibu saya cantik. My sister is beautiful. Saudara perempuan saya cantik. Kemudian di bagian positif ini kalimatnya akan berubah menjadi my mother is as beautiful as my sister. Ibuku sama cantiknya seperti saudara perempuanku. Jadi membandingkan sesuatu dengan tingkatan yang sama, one level ya. Next adalah comparative, di mana kata sifat yang digunakan itu untuk membandingkan sesuatu yang memiliki tingkatan yang berbeda atau lebih dari pembandingnya. Contoh, he is smarter than me. Artinya, dia lebih pandai dari saya, lebih pandai. Ya, smarter ini dari kata smart tambah bagian akhirnya menunjukkan bahwa dia lebih pandai. Contoh yang lain, the car is more expensive than mine. Mobilnya lebih mahal daripada mobil milikku. Termasuk komparatif ya, membandingkan sesuatu yang memiliki tingkatan yang berbeda atau lebih dari pembandingnya. Kemudian yang berikutnya adalah superlative. Di bagian ini, kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkatan yang bersifat paling atau ter titik-titik dari semua pembandingnya. Jadi yang paling ya, students. Nah, contohnya adalah he is the smartest in the class. He is the smartest in the class. Di sini dia artinya dia ini paling pintar ya, paling pintar di kelasnya. Kemudian kalimat berikutnya contohnya adalah she is the most beautiful in her family. She is the most beautiful in her family. Fokusnya pada kalimat the most beautiful, yang artinya dia adalah yang paling tercantik, paling cantik ya di keluarganya. Jadi itu adalah contoh dari superlatif yang mana yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya kelas.
Nah, sekarang kita ke rules and pattern of superlative degree atau pola ya, atau aturannya bagaimana. Nah, aturannya adalah ketika kita menggunakan kata the titik-titik s ya, ada tulisan the titik-titik tambah est ini adalah dimana kalau ada suku kata itu hanya ada satu saja. Contohnya kata yang di sini. Yang satu suku kata ya, ada yang tambahi belakangnya s ya. Youngs, kemudian old, yang itu artinya muda, berarti ditambahi dengan est belakangnya tulisannya menjadi lebih muda atau termuda. Kemudian ada kosakata atau suku kata old ya, menjadi oldest ya, tambah est di bagian akhirnya yang mana maknanya menjadi paling tua atau tertua. Kemudian contoh lain atau rules lain dalam penggunaan superlative degree adalah ada konsonan ditambah vowel sound dan ditambah konsonan. Contoh, for the example, kata big di sini huruf B adalah huruf konsonan ya, huruf mati. Kemudian kata atau huruf I adalah huruf vowel sound, huruf vokal, A, I, U, E, O, huruf vokal. Kemudian huruf G merupakan huruf konsonan. Nah, ini ditemukan di rules of superlative degree anak-anak. Jadi bila ada kosakata atau suku kata seperti ini dengan satu syllable seperti ini, dengan pertamanya konsonan ditambah dengan diikuti oleh vowel sound, diikuti oleh konsonan lagi, berarti itu menggunakan the titik-titik est, tambah est di belakangnya. Seperti pada biggest ya, big ya, besar menjadi paling besar atau terbesar. Thinnest ya, kecil jadi paling kecil ya. Kemudian pattern yang lain, pola lain adalah menggunakan the most. The most itu artinya paling ya, yang paling atau ter. Dengan cirinya adalah more than one syllable atau lebih dari satu suku kata. Contohnya pada most difficult, paling sulit, most famous, paling terkenal, most handsome, paling ganteng atau rupawan atau tampan, most beautiful, paling cantik, most expensive, paling mahal. Oke, ini adalah rulesnya atau patternnya, pola dan aturannya dalam penggunaan superlative degree ya. Pengecualiannya anak-anak semuanya, untuk kata yang berkaitan dengan huruf Y, yaitu dengan cara menghilangkan huruf Y tersebut, kemudian menambahkan akhiran iest. Contohnya ada kata lazy artinya malas, kita tampil menjadi lazy ya, jadi sangat paling malas atau termalas. Easy menjadi easiest, paling mudah. Kata funny menjadi funniest, paling lucu. Kata pretty menjadi prettiest, paling atau tercantik. Kata happy menjadi happiest ya, paling bahagia dan menyenangkan atau sebagainya. Dan beberapa kata sifat atau adjektif meskipun terdiri lebih dari satu suku kata, hanya tinggal menambahkan akhir est aja, seperti halnya dalam aturan satu suku kata tersebut. Contohnya kata simple ya, sederhana menjadi simplest ya, tambahi est di belakangnya. Kata clever menjadi cleverest, kata clevernya ditambahi est di belakangnya menjadi paling pintar. Yang tadi simple menjadi paling sederhana. Kemudian ada narrow menjadi narrowest. Namun untuk kata sifat yang tidak memiliki pola dalam perubahannya ke dalam bentuk superlative degree ini, jadi sebisa mungkin dihafalkan ya kelas. Contoh 4 kata ini, jadi kata bad yaitu buruk menjadi worse than, lebih buruk, ada menjadi the worst, paling buruk. Kata good, bagus menjadi better than, paling bagus ya, dan the best, lebih bagus gitu ya, lebih bagus. Kemudian ada far menjadi further than, jadi the furthest. Ada little, less than, jadi the least. Nah, kita lanjut ke halaman 50. Di sini ada contoh. Kita akan gunakan superlative degree seperti tadi pada penjelasan yang sudah disampaikan. Ya, ada he is the scariest actor in this film. Kita pakai the scariest ya, yang paling menyeramkan. Kemudian ada the cat is the smartest animal in the show. Kucing itu adalah binatang paling pintar. Ada she is the prettiest, tambah est di belakangnya ya kelas. Kata pretty ditambah est di belakangnya menjadi paling cantik. Kemudian number 4, I am the tallest. Saya paling tinggi, siswa tertinggi di kelas. Kata tall ditambah est menjadi tertinggi ya kelas. Kemudian number 5, they have the biggest house in town. Biggest di sini dari kata big tadi ya, yang one syllable.
Yang satu suku kata ada B konsonan, I vowel sound, dan G konsonan. Jadi kita tambahi est di belakangnya ya kelas, untuk menunjukkan sebagai superlative degree. Kemudian ada number one, he is the most handsome baby. Kita tambahin the most ya, karena ada subjek he di situ juga. Number two, Harry Potter is the most famous ya, paling terkenal. My bike is the most modern one. It is the most terrible food, dan they are the most intelligent students. Untuk maknanya silakan dicatat ulang ya anak semua kelas 5. Selanjutnya, mari kita coba untuk memaknai dialog sederhana ini. What is the best movie playing right now? Apa ya film yang terbaik yang saat ini sedang dimainkan? Sang Pemimpi is the best, of course. Yang terbaik itu ya berarti film Sang Pemimpi tentunya. Who is Cristiano Ronaldo? Siapa itu Cristiano Ronaldo? He is the most famous football player. Dia adalah pemain sepak bola yang paling terkenal. Kita gunakan the most di sini untuk menunjukkan bahwa paling terkenalnya si Cristiano Ronaldo ya kelas. Oke, selanjutnya yuk kita coba kerjakan latihan soal untuk menambah pengetahuan kita tentang pemahaman materi superlative degree ini pada page 51. Di sini ada 6 soal. Number 1 sudah jadi example. Kita akan gunakan kata-kata kerja, kata-kata kosakata yang diberikan pada di sampingnya kotak putih ini ya kelas. Ada kata cute yang artinya lucu, fun itu menyenangkan, difficult itu sulit, polite itu sopan, dan useful berguna, bermanfaat, new itu artinya baru. Number 1 sudah jadi contoh, mari kita explain bersama-sama. Ditya is the most polite student in the school. He never acts or talks rude. Ditya itu student atau murid yang paling rajin, paling sopan ya, paling sopan di sekolah. Dia tidak pernah bersikap yang tidak baik atau mengatakan kata-kata yang kasar ya. Okay. Most polite ya, paling sopan. Selanjutnya number 2, he just bought the blah 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 computer. Dia baru saja membeli komputer yang paling terbaru gitu ya. Berarti kita pakai news ya. Kemudian number 3, Baim the cutest TV star is going to play in the new TV series. Baim bintang TV yang terlucu atau terimut akan bermain pada seri TV gitu ya, seri TV yang sudah akan disiapkan. Number 4, the bicycle is the most useful vehicle in this village. Sepeda itu adalah kendaraan yang paling bermanfaat atau paling berguna di desa. Selanjutnya, number 5, this assignment is the most difficult task ever given. Tugas itu adalah yang paling sulit yang pernah diberikan begitu ya kelas. Artinya difficult di sini artinya sulit, jadi kita gunakan most ya untuk menunjukkan superlative degree. Selanjutnya, what is the blah 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 TV show? The comment are on the spot. Apakah TV show atau pertunjukan TV yang paling lucu? Apakah the comment atau on the spot? Nah, ini merupakan pertanyaan tapi menggunakan contoh superlative degree. Kita pakai funny ya. Kata funny kita tambahkan est untuk menunjukkan superlative degree. Selanjutnya anak-anak, untuk menambah lagi skill kalian memahami materi ini, silakan mencatat ulang materi yang disampaikan di buku catatan bahasa Inggrisnya. Kemudian kerjakan latihan soal page 52, di sini dia 52. Nomor 2 sampai nomor 5 saja ya, yang ini karena nomor 1 sudah jadi example. Kemudian yang ini yang bagian E, yang pertama adalah harus dipasangkan dulu. Ya, pasangkan dahulu gambar atau objeknya dengan kata sifat yang sesuai. Ya, contohnya yang car itu kan kalau car itu apa kata sifatnya? Lebih ke apa? Ke delicious, enak, lezat, atau ke nice, bagus, atau ke tall, tinggi,
atau ke fast, cepat, atau ke heavy, berat ya. Perhatikan semuanya ya. Kalian pasangkan dulu, kemudian tulislah kalimat dengan superlatif yang sesuai berdasarkan dengan kata sifat tersebut ya. Contohnya untuk yang writing di dulu saja, ada contohnya. Yang pertama ada fireworks are the most amazing thing to see at night ya. Fireworks ini artinya adalah petasan yang sudah meling-meling di atas, yang sudah dinyalakan, jadinya sangat bagus sekali tuh warnanya ya di sky ya, di langit. Jadi amazing itu yang sangat menakjubkan ya. Kalimat superlative degree-nya adalah fireworks are the most amazing thing to see at night. Jadi petasan ini adalah yang paling menakjubkan, hal yang paling menakjubkan untuk dilihat ketika malam hari, karena kan sinarnya sangat cantik ya. Kemudian nomor 2, tinggal kalian tambahkan saja dengan superlative degree yang sesuai. Contohnya the grilled fish is the most delicious. Number 3, rafting is the most exciting, begitu ya. Number 4, ini kan flood ya, banjir. Flood is the most terrible. Kemudian number 5 ada the kid is the most careful. Seperti itu, hanya tambahkan superlative degree-nya saja. Memiliki pola makna juga seperti itu, sama diterapkan juga pada bagian A pada page 53 ya. Silahkan dikerjakan anak-anak. Bila ada yang belum dipahami, silahkan bertanya juga, jangan malu-malu. Kemudian bisa ulangi video pembelajaran ini ya kelas, agar lebih mengerti. Thank you everyone, 5th grade students, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.